Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar? Kita jumpa pada kesempatan ini dalam pelayanan sekolah doa. Nah, kita lanjut dalam pelajaran yang keempat. Materi kita pada saat ini berbicara tentang penting kehidupan yang mengenal Allah. Penting kehidupan yang mengenal Allah. Puji nama Tuhan. Kita akan segera mulaikan. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, kita angkat pujian yang mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Glory Yesus, glory, puji nama-Mu, puji kebesaran kasih-Mu, hati hidupan ini. Glory Yesus, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Glory Tuhan, haleluya, haleluya, ajaib Tuhan. Glory Yesus, kasih-Mu, haleluya, haleluya Yesus. Ajaib Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau setia, Engkau luar biasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Yesus, terpuji-pujilah Engkau ya Roh Kudus. Haleluya. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi
semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Amin. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini ku datang kepadamu. Terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang boleh mengajariku untuk mengerti akan kerinduan-kerinduan-Mu, rencana kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Sungguh Tuhan, tiada yang terindah selain mengenal-Mu dan mengerti akan kerinduan dan isi hati-Mu, kesukaan-Mu, sehingga hidup ini boleh menyenangkan, menyukakan-Mu saja. Terbungkusku oleh kuasa darah-Mu Yesus. Pada saat ini rindu bersekutu dengan firman-Mu. Bacakan bagian-bagian firman-Mu Tuhan, tolong biar kami mengerti akan maksud-maksud firman-Mu. Firman-Mu boleh kami renungkan Tuhan, biar itu menjadi kekuatan, awasan dalam kehidupan kami, di dalam menjalani kehidupan ini. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh hikmat, kekuatan, pertolongan yang daripada-Mu, sehingga kami mengerti akan jalan-jalan-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan-Mu dan kami bisa melayani-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Yesus. Gerakan pasukan malaikat bala tentara sorgawi-Mu berkemah sekeliling kami, sehingga kami mengerti akan jalan-jalan-Mu, mengerti akan bagian-bagian firman-Mu. Boleh kami renungkan selalu, dari itu jadi kekuatan, awasan dalam kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami, ampuni kesalahan dosa-dosa kami. Ya. Dan kalau kami tidak taat, Tuhan tolong kami, berikanlah hikmat akal budi bagi kami, dari kami layani dalam kerinduan-kerinduan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, pujikan nama Tuhan. Baiklah, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bagian-bagian firman Tuhan yang mengajari tentang penting kehidupan yang mengenal Allah. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, senantiasa rindu kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku rindu mengenal-Mu. Biarlah dari hati kita selalu ada kerinduan, rasa lapar haus untuk mengenal Tuhan, ya, di dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa penting mengenal Tuhan dan kerinduannya? Karena agar hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan, agar kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, lakukan. Ada banyak tugas yang mungkin bisa kita kerjakan di tengah dunia ini, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan dan rencananya
atau hanya pikiran kita sendiri, kemauan kita sendiri. Oleh sebab itu penting berjalan dalam tujuan dan rencana Tuhan sehingga hidup kita menyenangkan menyukakan hati Tuhan. Pujikan nama Tuhan. Dalam kesempatan ini saya membagikan pelajaran materi yang keempat, kalau tidak salah, penting kehidupan mengenal Allah. Mengenal Tuhan, penting kehidupan mengenal Allah. Untuk mengenal Tuhan adalah proses belajar dalam perjalanan seumur hidup. Mengenal Tuhan itu adalah proses belajar dalam perjalanan seumur hidup. Waktu kecil, bagaimana kita berpikir tentang Tuhan ya? Pengenalan kita sejauh mana? Nah, ketika kita remaja masuk ke muda, seperti apa perilaku kehidupan kita dan seperti apa kita mencari Tuhan di dalam ketidaktahuan kita, karena kita manusia terbatas, di dalam kerinduan untuk mengenal Tuhan ya. Di dalam masa-masa pemuda ya, kita sedang mencari tujuan hidup ya, di dalam menjalani kehidupan. Sebenarnya kita hidup untuk apa, seperti itu. Dan ketika kita belum mengerti, kita bisa berjalan dengan kepikiran kita sendiri, dan tidak heran kalau kita terjerumus dalam dosa, hidup di dalam lingkaran setan, jatuh bangun di dalam dosa. Tapi tangan kasih Tuhan oleh kasih karunia-Nya turun menyelamatkan kehidupan kita, menjamah kita oleh kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, sehingga kita bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, mengenal Tuhan kita dengan benar, mengerti akan rencana kehendak-Nya, sehingga kita bisa bertobat, meminta ampun akan dosa-dosa kita, dan hidup kita didamaikan dengan Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus datang mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tersesat, untuk didamaikan dengan Allah di dalam dirinya. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kita dibenarkan, kita ditebus dosa-dosa kita, kita diampuni, sehingga kita hidup berdamai dengan Tuhan, bisa berkomunikasi kembali seperti Adam dan Hawa waktu di Taman Eden. Mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Dosa merupakan pemisah dalam kehidupan kita, sehingga kita terputus hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa mendengarkan Tuhan berbicara, kita tidak bisa merasakan kasih-Nya, karena dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Yang ada adalah ketakutan. Ketika orang hidup dalam dosa, yang ada adalah ketakutan, kengerian, depresi, stres, sehingga tidak mengherankan perilaku, kehidupan, tindakan, keputusan yang diambil semuanya bersifat kedagingan, jatuh bangun di dalam dosa dan terhilang dari Tuhan. Tapi kasih Tuhan menyelamatkan, kasih Tuhan mencari kita, memulihkan kehidupan kita, kita didamaikan dengan Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa mengenal jalan kebenaran, dosa kita bisa diampuni, kita didamaikan dengan Tuhan, sehingga kita kembali hidup dalam damai sejahtera, sukacita, suasana kerajaan sorga yang bisa kita rasakan di bumi ini, karena kasih Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Syukurkan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kita penting mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Nah, mungkin sejak kecil kita tahu alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Kita tahu hidup kita ada yang diciptakan. Tapi bagaimana, apakah kita mengenal Sang Pencipta? Seperti yang sudah saya uraikan tadi, kita pengikut Kristus. Kita bersyukur diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, sehingga kita mengenal jalan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menunjukkan jalan itu bagi kita orang Kristen yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes Dia katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia datang mengasihi kehidupan manusia, menyelamatkan manusia dari dosa, dan Dia menunjukkan jalan kebenaran itu sendiri. Pujikan nama Tuhan. Penting mengenal Tuhan dan mengenal sifat-sifat-Nya, sehingga kita mengenal kerinduan-kerinduannya bagi kita, dan sehingga hidup kita boleh menyenangkan Tuhan.
Musa waktu di Gunung Sinai, kalau tidak salah Gunung Sinai atau Gunung Horeb, nanti saudara bisa cari di dalam Perjanjian Lama. Pada saat itu dia berdoa, dia ingin melihat wajah Tuhan ya. Tapi pada saat itu Musa adalah orang yang hidup bergaul dan dekat dengan Tuhan. Tapi pada saat itu Tuhan menjawab doanya, tapi Tuhan lewat di depannya dan Musa hanya bisa melihat belakangnya ya, seperti itu. Nah, Musa orang yang dipercayakan oleh Tuhan, dia seorang nabi, dia diberikan 10 hukum ya, diberikan hukum Taurat kepada dia untuk mengajar umat Israel bagaimana hidup di dalam mengikuti Tuhan. Nah, Israel pada saat itu adalah umat pilihan Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mencari Allah dengan benar seperti itu, dan mereka dituntun oleh Tuhan, dan Tuhan memilih Musa menjadi nabi untuk mengajar mereka akan ketetapan-ketetapannya. Namun kehidupan manusia terus jatuh di dalam dosa, sehingga Tuhan harus Tuhan sendiri yang akan menyatakan kasih karunia-Nya, kasih-Nya kepada manusia dengan menyelamatkan kehidupan manusia dengan memberikan kasih karunia kepada manusia, di mana Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Jaga nama Tuhan. Kita belajar dengan cepat saja penting kehidupan yang mengenal Allah. Bagian pertama, tugas utama manusia. Ketika membaca Alkitab, akan bertemu dengan orang-orang yang bodoh. Siapa orang bodoh itu? Nah, mungkin waktu saudara membaca Alkitab, ada banyak orang-orang bijaksana, orang-orang yang hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Namun di dalam Alkitab juga bisa melihat ada juga orang-orang yang bodoh. Berikut bagian kedua, kenapa mereka menyangkal Allah. Nah, mereka menyangkal Allah, katakan bagian pertama karena kemurtadan manusia. Manusia telah murtad, seperti itu ya. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Kenapa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya secara khusus? Apa yang beda antara manusia dengan makhluk lain? Nah, manusia diciptakan dikatakan serupa dengan gambarnya. Maksudnya manusia itu diciptakan memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, seperti itu. Sehingga manusia dikatakan berbeda dengan ciptaan yang lain seperti tumbuhan dan binatang. Nah, manusia pada saat itu Adam dan Hawa bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Namun bagian berikut ada gangguan iblis sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Iblis menggodai Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang-orang yang diganggu katakan di sini ada gangguan iblis ya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi penting agar pikiran kita jangan dibutakan oleh ilah zaman ini ya, oleh kuasa-kuasa gelap. Lukas 8 ayat 12 dikatakan, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi firman Tuhan diberikan dalam kehidupan manusia, tapi iblis mau mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah,
Inilah pekerjaan iblis ya, dia selalu mendustai seperti itu. Berikut bagian yang ketiga kita lihat yang bisa kita banggakan di dalam Yeremia 9 ayat 23-24. Apa yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan ini? Kita melihat di dalam Yeremia 9 ayat 23-24. Ayat 23 berkata begini. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Daniel 11 ayat 32. Tetapi ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, kita melihat bagian-bagian ini di dalam Yeremia 9 ayat 23-24 tadi. Yang bisa kita banggakan adalah penting mengenal Tuhan dengan benar. Itulah kebanggaan dalam kehidupan kita, kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Mengapa penting mengenal Tuhan dengan benar? Bagian yang keempat kita melihat berkat yang diberikan bagi orang yang mengenal Allah. Pertama adalah hidup yang kekal. Itu di dalam Yohanes 17 ayat 3. Nanti saudara bisa baca sendiri. Di dalam bagian B, hikmat dan pengertian. Jadi ini berkat yang diberikan bagi orang yang mengenal Allah. Diberikan hikmat dan pengertian di dalam Amsal 9 ayat 10. Kolose 2 ayat 2 sampai 3. Amsal 2 ayat 6. Nanti bisa kita baca masing-masing di Alkitab kita. Bagian ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera itu diberikan bagi orang-orang yang mengenal Allah di dalam 2 Petrus 1 ayat 2. Bagian D, perubahan sifat ya di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Berikut diberikan kekuatan dan keberanian di dalam Daniel 11 ayat 32. Di situ firman Tuhan katakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, jadi itu berkat yang diberikan bagi orang yang mengenal Allah. Yang kelima, akibat jika tidak mengenal Allah di dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6 itu akibat orang yang tidak mengenal Allah. Jika kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak akan bisa menikmati berkat-Nya, malah mempunyai dampak hidup yang menderita. Jadi, jika kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak akan bisa menikmati berkat-Nya, malah mempunyai dampak hidup yang menderita. Tentunya kita tidak ingin menderita. Kita ingin menjadi orang-orang yang diberkati. Kita ingin menjadi orang-orang yang berbahagia. Oleh sebab itu penting mengenal Allah. Karena jika tidak mengenal Allah dengan benar, akibatnya maka kita tidak akan bisa menikmati berkat-Nya, malah mempunyai dampak hidup yang menderita, menjadi orang-orang yang menderita dan tidak menikmati berkat Tuhan. Berikut, roh kita menjadi tumpul. Bagian B, itu bagian A, roh kita menjadi tumpul. B, rawan berdosa dan hidup dalam kegagalan. Jadi rawan untuk jatuh dalam dosa dan hidup dalam kegagalan. Bagian C, didatangi masalah dan kesukaran di dalam seluruh lingkupnya. Hosea 4 ayat 6 sampai 10. Itu bisa kita lihat di dalam Alkitab kita. Bagian D, tidak bisa melayani Tuhan. Nah, jadi itu akibat jika tidak mengenal Allah. Bagian ke-6, bagaimana cara untuk mengenal Allah? Di dalam Hosea 6 ayat 6, bagaimana cara untuk mengenal Allah?
dikatakan, sebab dalam Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi Tuhan itu menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Tuhan lebih menyukai bagaimana kita mengenal Dia, mengenal pribadinya. Dikatakan lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, sangat penting untuk mengenal Tuhan. Nah, berikut bagaimana cara untuk mengenal Allah. Di dalam Amsal 2 ayat 5 dikatakan, dengan takut akan Tuhan. Bagian B, bagaimana mengenal Allah, yaitu dengan mengorbankan waktu untuk mencari dan komunikasi dengan Tuhan. Jadi waktu kita mengorbankan waktu kita mencari Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan mengenal Tuhan, belajar. Disitulah kita mengenal Tuhan. Waktu kita berdoa, membaca Alkitab kita, bersekutu dengan Tuhan, disitulah kita mengenal Tuhan. Mengapa? Karena isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan itu dicatat dalam Alkitab, dan Tuhan juga bisa berbicara dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kerinduannya, sehingga kehidupan kita benar-benar bisa menyenangkan hatinya. Jadi penting mengenal Tuhan dengan benar. Biarlah kita menjadi orang-orang yang suka berdoa, suka senantiasa membaca Alkitab, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Pujikan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kekuatanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kekuatanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kekuatanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kekuatanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terus merindukanmu, terus mencarimu di dalam doa-doa kami, terus bersekutu dengan firman-Mu. Karena hanya dengan bersekutu denganmu, bersekutu dengan firman-Mu, kami boleh dikuatkan, kami boleh belajar mengerti akan jalan-jalan-Mu, rencana kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berbuah-buah bagi kerajaan-Mu,
sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bersuka cita dan bisa melayani-Mu dengan kekuatan yang daripada-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Engkau Tuhan, kami rindukan Engkau selalu dalam kehidupan kami. Kami selalu membutuhkan Engkau, membutuhkan kasih-Mu, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini, karena kami menjadi orang-orang yang dikasihi oleh-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah setiap kami, bersyukur buat segala kebaikan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pujikan nama Tuhan, saudara. Shalom, pujikan nama Tuhan. Di dalam mengakhiri materi pelajaran pada saat ini, saya ingin bersaksi sedikit. Ketika tanggal 28 September 2018, pada saat itu terjadi gempa ya. Sebelum itu saya sudah merasakan di dalam atmosfer, dalam roh saya merasakan kegelapan seperti begitu, ada bayang-bayang maut, pergumulan seperti itu, dan saya hanya bisa berdoa. Dan pada saat itu memang ada apa yang saya bisa lakukan hanyalah saya berdoa kepada Tuhan. Dan ketika gempa terjadi pada saat itu, rumah pada saat itu yang baru dibangun ya belum lama itu runtuh, dan anak kami hilang hingga saat ini kami tidak tahu di mana. Nah, menghadapi situasi seperti itu rasanya semuanya down ya, seperti itu, seperti kekuatan itu pokoknya semuanya lemah seperti itu. Tapi satu hal yang saya tahu adalah kekuatan saya itu hanya ada di dalam Tuhan. Kekuatan kita ini hanya manusia yang kecil, dan kita tidak bisa mengandalkan apapun di tengah dunia ini, baik harta, kekayaan, apapun itu tak bisa kita andalkan. Yang bisa kita andalkan hanyalah Tuhan dan mencari Tuhan. Jadi pada saat itu, di dalam menghadapi situasi seperti itu, tidak banyak hal yang bisa saya lakukan. Hanya satu yang saya ingat, saya mau kembali duduk di kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan membaca Alkitab seperti itu. Karena saya tahu hanya di dalam hadirat Tuhan saya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Saya bisa mengerti kembali akan rencana dan kehendaknya, panggilannya di dalam kehidupan ini, dalam mengiringi Dia dan mengikuti tujuannya. Dan saya berdoa dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dan di dalam tahun yang ketiga, di situ saya merasakan Tuhan menjamah dan memulihkan kehidupan saya. Seperti bejana yang dibentuk kembali, seperti itu menemukan tujuan kembali di dalam kehidupan ini dan mengerti akan perjalanan kehidupan ini. Sungguh Tuhan itu dahsyat, Dia setia, Dia penuh kasih. Dia selalu mencari kehidupan kita kalau kita jauh dari Dia, kalau kita terhilang, kalau kita melangkah keluar dari tujuannya. Dia itu dengan lembut mencari kita. Dia datang menjamah kehidupan kita ketika kita bertanya di dalam situasi banyak hal yang kita tidak mengerti. Nah, banyak hal yang saya mungkin alami dan semua saya saksikan di tempat ini, pergumulan yang saya hadapi ketika saya menghadapi setiap masalah, tantangan pada saat itu. Tapi yang saya mau katakan, hanya kasih setia Tuhan yang memulihkan, hanya kasih setia Tuhan yang mengajar segala sesuatu, memberikan pengertian sehingga bisa mengerti akan tujuan dan panggilan rencananya dalam kehidupan ini. Nah, syukur punya Tuhan yang besar, yang dahsyat. Tuhan Yesus Kristus itu sungguh baik. Dia setia dalam kehidupan kita. Dia setia senantiasa.
hadir oleh kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Sungguh Bapa yang kekal, Raja damai, Dia datang memulihkan. Mengapa? Karena Dia setia. Dia setia, sungguh Dia setia. Dia datang dengan kasih-Nya, menyentuh, membelai, menguatkan. Di saat-saat banyak hal yang tidak dimengerti, di saat-saat kita merasa lemah, di situ Dia datang menguatkan, menyentuh dengan kasih-Nya, sehingga kita mengerti bahwa Dia sungguh Tuhan, Dia Allah yang penuh kasih dan setia, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Mengapa saudara, di tengah situasi masalah pergumulan yang dihadapi, mungkin berbagai penolakan, kadang-kadang kita tidak mengerti banyak hal yang sedang mengajari kita yang kita tidak mengerti, tapi Tuhan lebih tahu semuanya. Dan diizinkan berbagai proses terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengerti akan tujuan dan panggilan. Mengapa? Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bersukacita, berkirang di hadapan-Nya. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berharap, bergantung hanya kepada-Nya. Tuhan mau kita hidup berbuah-buah bagi kerajaan-Nya, berbuah-buah bagi kerajaan-Nya, hidup mengasihi Dia, mengasihi sama. Sungguh Tuhan itu baik, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Dia lebih tahu cara memulihkan kehidupan kita. Tuhan itu baik. Oleh sebab itu, tetap bertekun di dalam doa, membaca firman Tuhan, bersekutu dengannya, menyampaikan unek-unek kita kepadanya. Kalau masalah pergumulan kita, ya terbuka saja semuanya kepada Tuhan. Karena tanpa kita beritahu, kalau kita pun mau menutupi dan terbuka, Tuhan pun tahu semuanya. Oleh sebab itu penting bersahabat karib dengan Tuhan. Dia sahabat yang setia, Dia tak pernah tinggalkan. Siapa nama Tuhan? Dia lebih tahu yang terbaik bagiku, Dia lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Dia lebih tahu yang terbaik bagiku, Dia lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dia lebih tahu yang terbaik bagiku, Dia lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.
Tuhan Yesus Kristus sungguh baik. Roh Kudus nyaman menolong kita, menolong yang setia diberikannya bagi kita. Roh Kudus, terima kasih. Kau pribadi Allah sendiri, Kau datang menolong kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih buat pemulihan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau baik, Engkau setia, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau membawa kami kepada sukacita yang penuh. Makasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Karena Engkau ingin kami melayani dalam tujuanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau setia, Engkau dahsyat, Engkau perkasa. Ini kehidupan kami percayakan kepadamu. Kami bersyukur buat segala kebaikan-kebaikan kasih-Mu Tuhan. Di dalam kesetiaan-Mu, Engkau menjamah kami, memulihkan kehidupan kami, menyegarkan kehidupan kami, mengajari kami, agar kami mengerti akan jalan-jalan-Mu, mengerti akan tujuan-Mu. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau datang menyelamatkan manusia dari dosa. Kau datang mencari menyelamatkan yang terhilang. Kau datang mencari dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang miskin Tuhan dapat kabar baik, orang-orang yang dalam tawanan dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa dan kelemahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau melepaskan orang-orang yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau setia, Engkau dahsyat, Engkau perkasa. Ini doa permohonan kepadamu. Bersyukur buat segala kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu, anugerah-Mu. Sungguh Kau baik, Kau dahsyat, Kau setia, Kau luar biasa. Di doa permohonan kepadamu, percaya Kau baik, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup dan melayani. Terima kasih, Kau baik, Kau luar biasa. Di doa permohonan kami bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat kebaikan-kebaikan-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kekasih Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin.